Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, saya Indriani Vina Mufaroha dari Prodi PGMI kelas 1C Unusida Mitra Jabon. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Arab yang bertemakan media pembelajaran bahasa Arab secara umum sebagai tugas UTS Prodi PGMI tahun 2023. Pertama, saya membahas media pembelajaran bahasa Arab. Media berasal dari bahasa Latin yakni medium, yang berarti perantara atau pengantar yang selanjutnya dinyatakan sebagai sarana menyalurkan informasi belajar yang akan disampaikan oleh sumber informasi kepada penerima informasi tersebut. Media atau perantara berperan sebagai penunjang aktivitas belajar mengajar yang dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Adapun pengertian pembelajaran bahasa Arab yaitu segala sesuatu yang digunakan selama proses belajar dan pengajaran berlangsung, yang berguna selama penunjang dalam memperoleh dan menyampaikan materi bahasa Arab kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya slide kedua yang menjelaskan tujuan umum penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan secara pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Adapun juga fokus utama dalam hal penggunaan media adalah media tersebut berguna dalam menunjang proses belajar dan pengajaran agar suatu materi yang diberikan dapat tersampaikan secara efektif dan mudah diterima oleh peserta didik tanpa membuat peserta didik merasa bosan. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar tidak monoton, sehingga akan meningkatkan penguasaan materi pada kemahiran bahasa Arab, memberikan rasa semangat, serta mensimulasi untuk belajar hal baru pada peserta didik. Next. Next. Macam-macam maharoh dalam bahasa Arab ada 4, yaitu pertama, maharoh al-istima, yang artinya keterampilan mendengar. Yang kedua, maharoh al-kalam, yang disebut juga dengan berbicara. Yang ketiga, maharoh al-kiroah, yang artinya membaca. Dan yang terakhir, maharoh al-kitabah, yang artinya menulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam maharoh. Pengertian maharoh sendiri adalah kemampuan atau bisa disebut dengan skill
Maharoh adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab. Maharoh istima dan maharoh kiroah bisa disebut juga dengan maharoh istiqbaliyah atau receptive skill memperoleh bahasa. Maharoh kalam dan maharoh kitabah bisa disebut juga dengan maharoh intajiyah atau productive skill menghasilkan bahasa. Yang pertama yakni Maharoh istami adalah kemampuan mendengarkan lambang-lambang lisan yang diujarakan oleh mitra bicara atau media tertentu dengan penuh perhatian dan pemahaman. Macam-macam maharoh istami ada dua, yaitu maharoh muhasafah atau insesif, yang artinya latihan kefahaman makna secara terperinci dan latihan mendengarkan bahasa yang dituturkan. Selanjutnya maharoh muwasaah, yaitu ekstensif, yang artinya bertujuan meluaskan penguasaan bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi bertumpu pada pengukuhan struktur tata bahasa atau latihan mendengarkan secara kritis dan logis. Yang kedua yakni muharoh kiroah atau kemampuan dalam mengenali dan memahami isi sesuatu lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya dalam hati. Macam-macamnya maharoh kiroah ada dua, yakni kiroah jariyah melafalkan atau bisa disebut juga dengan jahar. Yang kedua kiroah samitah dalam hati disebut juga dengan siri. Selanjutnya urutan yang ketiga, maharoh kalam, yang artinya kemampuan dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Macam-macamnya takbir hibaroh musiroh bisa diartikan dengan menceritakan pengalaman berkesan. Yang kedua, al-aro arasiyah yang artinya digunakan mengungkapkan ide pokok. Yang ketiga, tafsiliyah bisa dibuat sebagai drama. Yang keempat, takbir musyawar. Ini dibuat sebagai cerita bergambar. Yang kelima, yal'ab daur al-mudarris bisa disebut untuk bermain bersama. Dan yang terakhir, jidal fa'al. Santri biasanya menyebutnya dengan basul masail, tapi secara formal bisa disebut dengan debat menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir, next. Muharoh kitabah, yang artinya kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan ide atau perasaan melalui tulisan.
Macam-macamnya maharo kitabah ada 3, yaitu insya, bisa artinya menulis apa yang diucapkan gurunya. Yang kedua imlak, diartikan untuk mengarang atau mendeskripsikan. Dan yang terakhir khot, bisa disebut dengan seni menulis atau disebut juga dengan kaligrafi. The next. Langkah-langkah atau strategi media pembelajaran bahasa Arab. Kegiatan pembelajaran pendahuluan merupakan cara dan upaya guru yang dipilih dalam menjelaskan tujuan pembelajaran dan melakukan persepsi. Yang kedua, penyampaian informasi. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Dalam rangkaian proses belajar mengajar, dalam penyampaian informasi ini dibutuhkan keahlian seorang guru untuk meramunya menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan menyenangkan agar dalam mentransfer ilmu pengetahuan tercipta situasi yang kondusif. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran saat ini, peserta didik harus memiliki peran yang lebih utama. Artinya, peserta didik diharuskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menjadikan peserta didik tersebut aktif, maka dibutuhkan rancangan strategi yang tepat. Partisipasi peserta didik dapat berbentuk praktis secara langsung atau memberikan latihan-latihan yang mengarah pada pembentukan sikap dan mental peserta didik. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi dapat berbentuk umpan balik yang dilakukan oleh guru pada akhir proses pembelajaran yang berlangsung, atau dalam bentuk pretest, maupun dalam bentuk memberikan soal-soal tes. Evaluasi yang diberikan bisa berupa tes lisan maupun tes tulis. Yang keempat, kegiatan lanjutan atau follow up. Follow up. Kegiatan lanjutan ini perlu dilakukan oleh guru agar tercipta pembelajaran berkelanjutan. Bentuk kegiatan lanjutan ini bisa berupa memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR. Bisa. Selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan media pembelajaran bahasa Arab. Menarik perhatian anak. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan warna atau bentuk yang disajikan diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Mengatasi keterbatasan informasi. Media dapat mengatasi keterbatasan. Maksud dari mengatasi keterbatasan adalah ketika suatu materi tidak dapat dibayangkan atau sulit untuk menemukan contoh nyatanya, maka media dapat dimanfaatkan sebagai perantara informasi. Membuat pembelajaran interaktif. Penggunaan media mampu membuat pembelajaran lebih interaktif.
Memanfaatkan media akan mendukung terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara pengajar dan murid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sangat membantu ya. Tanpa media, guru akhirnya cenderung berbicara satu arah seperti ceramah. Hal tersebut tentu akan membuat murid merasa bosan sehingga pelajaran dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu, kreativitas seorang pengajar sangat diperlukan dalam membuat media pembelajaran. Tentu kreativitas tersebut dapat dibentuk ya, bukan ada cara secara otodidak. Untuk para pengajar, jika ingin membuat media yang kreatif, Anda dapat melihat referensi-referensi dari YouTube atau dari komunitas guru. Yang terakhir yakni membahas tentang kelemahan media pembelajaran bahasa Arab, di antara lain pengalaman dasar latar belakang sekolah dan kurangnya menguasai mufradat. Sekian dari saya, Indriani Finam Faroha. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun untuk para pemirsa yang melihat presentasi tugas saya. Kalau jalan menginjak tanah, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari saya, ayo semua tepuk tangan. Sekian dari saya, apabila ada pengertian ataupun penjelasan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kehilafan itu dari umat-umatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.